A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir Surat An-Naba. Ya, masih surat An-Naba. Berdasarkan pembagian ayat-ayatnya di kitab At-Tafsirul Munir ini, surat An-Naba dibagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama dari 1 sampai berapa nih ya? 16 ya. Yang kedua ini 17 sampai 30. Oh, berarti 3 bagiannya. 17 sampai 30 nih bagian yang ini. Nah, yang kemarinnya baru 4 ayat. Dari ayat 17 sampai 30-nya baru 4 ayat. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Ya, sesungguhnya hari pemisahan, ya, al-faslu ini nama lain nih dari hari kiamat. Yaumul fasli, yaitu dipisahkan, ya, antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Nah, dipisahkan oleh Allah itu sejak di mahsyar. Yang terakhir tentu saja hanya dipisahkan, orang yang beriman itu masuk surga, orang kafir masuk neraka. Nah, hari kiamat ini jadi ayat berikutnya yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari, ya, hari pemisahan tersebut gitu, yaitu pada waktu ditiupnya sangkakala fatatuna afwaja, hiduplah manusia dan datang, gitulah di sininya fatatuna itu datang, muncul, afwaja secara bergelombang, secara bergerombol, berkelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan terbelahlah langit, fakanat abwaba, ternyata di langit itu terdapat banyak pintu. Nah, di penjelasannya yang ini ya. Kemudian ada satu lagi nya, ayat berikutnya wa sujiratil jibalu fakanat saroba. Dan gunung itu dipecah belah sehingga hancur lebur, sehingga sebutannya di sini mirip fata morgana. Nah, yang ini nih ya, tentang langit terbelah, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya, langit terbelah, fakanat, nah ternyata di langit itu banyak pintu. Nah, diantaranya seperti ini nih ya. Saya membaca ini di kitab Ibnu Katsir, kitab tafsir Ibnu Katsir, karena di sininya di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini, nah, ketika menjelaskan tentang ayat tersebut, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, itu ya, langit terbelah, terbuka, kemudian ternyata banyak pintu. Nah, di antara ayat yang yang dimuat sebagai penjelasan bahwa ada ayat juga yang demikian. Disebutnya ada juga ayat yang semisal, yang seperti ayat tersebut, yaitu surat Al-Insyiqaq, kemudian surat Al-Infitor, dan satu lagi yang dimuat itu yang semakna di sini, yang dimuat di sini surat Al-Furqan ayat 25. Yauma tasyak tokul sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Nah, di sini ada penjelasan demikian ya, ketika langit itu terbuka, terbelah, maka
di sini wa nuzzilal malaikatu tanzila. Nah, diturunkanlah malaikat. Nah, ada penjelasannya di dalam kitab Tafsir Al-Furqan tentang ayat tersebut. Ya, sebentar nih. Nah, tentang ayat tersebutnya di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir memuat perkataan Ibnu Abbas. Cukup panjang nih ternyata ini ya. Nah, Ibnu Abbas berkata, Allah mengumpulkan seluruh ciptaannya. Ya yajma'ullahu ta'ala al-khalqa yaumal qiyamah. Ya, Allah mengumpulkan seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya pada hari kiamat fi sa'idin wahid, di satu dataran tinggi. Wal jinnu wal insu wal bahaimu wasibau watoiru wa jami'ul khalqi. Ya, jin, manusia, binatang ternak, binatang buas, burung, dan seluruh ciptaannya. Kemudian terbelahlah langit dunia, fayanzilu ahluha. Kemudian turunlah penghuninya. Ini terbelahlah langit. Langit dunia itu langit lapisan pertama. Ya, terbelahlah lapisan langit pertama, fayanzilu ahluha wahum aksaru minal jinni wal insi wa min jami'il khalqi. Nah, terbelahlah langit dunia, langit lapisan pertama, kemudian turunlah penghuninya, yaitu malaikatnya, yang jumlah malaikat tersebut itu lebih banyak dari gabungannya dari jin, manusia, dan seluruh ciptaan Allah. Fayuhitu nabil jinni. Nah, kemudian mereka itu melingkupi gitu ya, makhluk-makhluk tersebut, yaitu jinnya, manusia, dan seluruh makhluknya tadi. Kemudian terbelahlah langit lapisan kedua, turunlah penghuninya, para malaikat. Fayuhitu nabil malaikatil ladzina nazzalu qablahum wal jinni wal insi wa jami'il khalqi. Kemudian penghuni lapisan langit kedua ini mengelingkupi malaikat penghuni lapisan langit pertama sebelumnya, jin, manusia, dan seluruh ciptaan Allah. Nah, demikianlah seterusnya. Demikianlah seterusnya. Ini yang pertama gitu ya, langit terbelah itu, terbelahlah langit. Ini kalau awalnya seperti ini tadi nih ya. Allah mengumpulkan seluruh ciptaannya. Ya, Allah mengumpulkan seluruh ciptaannya di satu dataran tinggi. Jin, manusia, binatang, ternak, binatang buas, burung, dan pokoknya semua ciptaan Allah. Kemudian langit terbelah, turunlah penghuninya, penghuni lapisan langit pertama. Ternyata jumlahnya itu lebih banyak daripada makhluk-makhluk yang disebut sebelumnya. Dan makhluk ini turun, kemudian mengelilingi ciptaan Allah yang dikumpulkan di satu dataran tinggi tadi. Setelah itu terbelahlah lapisan langit kedua, turun lagi penghuninya, yaitu malaikat, yang jumlahnya lebih banyak daripada malaikat sebelumnya dan manusia, jin yang dikumpulkan di dataran tinggi tadi. Demikian seterusnya, lapisan langit ketiga lebih banyak daripada yang malaikat dan makhluk seluruhnya. Lapisan langit itu keempat terbelah, kemudian penghuninya turun mengilingkupi mereka. Jumlahnya lebih banyak daripada berapa tadinya? 3 lapisan langit sebelumnya, berarti ditambah dengan jin, manusia, dan semuanya. Nah, demikian seterusnya hingga hatta tansyaqqus sama'us sabi'ah. Ya, hingga terbelahlah lapisan langit terakhir nih, lapisan langit ketujuh. Fayanzilu ahlu hawahum aksaru mimman nazala qablahum. Jumlah malaikat penghuni lapisan langit ketujuh itu lebih banyak daripada yang disebut sebelumnya.
seluruhnya aksaru mimman nazala qablahum, dari yang turun sebelum-sebelumnya, dari penghuni langit ditambah dengan jin, manusia dan seluruh ciptaan Allah. Kemudian malaikat tersebut mengitarinya, melingkupi yang sudah disebut sebelumnya, yaitu hingga malaikat lapisan langit ke-6 berarti, karena ininya di lapisan langit terakhir. Nah kemudian wa yanzilu rabbuna azza wa jalla fi zilalin minal ghamami wa haulahu al karubiyuna wa hum aksaru min ahli samawati sab'i wal jinni wal insi wa jami'il khalqi. Kemudian turunlah Tuhan kita, wa yanzilu rabbuna, turunlah Tuhan kita gitunya Allahnya, Allah azza wa jalla fi zilalin minal ghamam, di bawah satu naungan. Nah ini Ibnu Abbasnya menggambarkannya ya, di bawah naungan semacam apa namanya mega awan gitulahnya, naungan di sekelilingnya. Jadi sekelilingnya Allah itu al-karubiyun namanya, disebutnya al-karubiyun, yang jumlahnya lebih banyak dari semua yang disebut sebelumnya, hingga malaikat di lapisan langit ke-7 tadinya yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Jadi lebih banyak dari tadi semua malaikat penghuni langit yang disebut sebelumnya, ditambah dengan jin, manusia dan seluruh ciptaan Allah. Fa lahum kurunun ka'ak abil qona wahum tahtal arsy. Nah para yang tadinya para karubiyun ya, yang yang sebutannya yang pengiring yang mengiringi Allahnya, al karubiyun malaikat tadi yang mengelilingi Allah itu, yang pengiring Allah itu. Nah mereka itu berada di bawah aras, dan mereka itu penuh gitunya, mereka itu tidak berhenti bertasbih, tidak berhenti mengucapkannya subhanallah, tidak berhenti mengucapkan la ilaha illallah, tidak berhenti mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kemahasucian gitulah, memahasucikan Allah. Nah, dan seterusnya lah, ada demikian tanya penjelasannya yang disebut langit terbelah gitunya, itu Ibnu Abbas menerangkannya demikian. Ada beberapa hadis lagi di dalam tafsir Ibnu Katsir itu yang kurang lebih sama. Langit terbelah itu kemudian turunlah penghuninya mengitari makhluk yang Allah kumpulkan. Seluruh makhluk tadinya Allah kumpulkan di satu dataran tinggi, kemudian lapisan langit pertama terbelah, turunlah penghuninya mengelilingi, mengitari seluruh makhluk yang dikumpulkan di satu dataran tinggi itu, dan seterusnya sampai kepada lapisan langit yang ke-7, yang setiap lapisan langit berikutnya tadi itunya jumlahnya itu lebih banyak daripada jumlah lapisan langit di bawahnya. Nah yang terakhir Allah yang turun dan diikuti oleh malaikat yang disebut kelompok karubiyun, yang mereka itu dalam kejadian tersebut tidak berhenti bertasbih, bertahlil, bertakdis gitunya, memahasucikan Allah. Ukurannya ukurannya malaikat itu diantaranya nih ya, ma baina rukbatihi ila hujratihi, antara lutut dan antara lutut mun diurang mah ya pahanya gitulah, paha antara lutut dan pangkal paha, ukurannya itu
lututun khomsamiatin mi'ati amin. Dari lutut ke pangkal pahanya, ya gitulahnya, dari lutut ke pangkal paha, dari mata kaki ke lutut, dari lutut ke pangkal paha, itu apa namanya ya, panjangnya, jaraknya panjang, menurutnya panjangnya itu sejauh atau sepanjang 500 tahun perjalanan. Malaikat itu sebesar apa gitu ya. Dari mata kaki ke lututnya itu berapa, kalau manusia mungkinnya kalau dari lutut ke dari mata kaki ke lutut paling kita mengatakan berapa senti. Ya, berapa senti gitunya, dari mata kaki ke lutut atau dari dambal kaki ke lutut berapa senti. Karena total manusia kan tingginya hanya 165 1 meter 65 senti, 170 paling tinggi sekarang ini 2 meter 200 cm nya manusia sekarang, manusia hari ini itu juga sudah sangat kelihatan sangat tinggi. Jadi kalau bertanya berapa panjangnya dari dambal kaki sampai lutut, ya kalau manusia bertanya kan demikian ya. Kemudian kalau misalnya hastanya berapa sentimeter, nah malaikat ini dari dambal kaki sampai lutut berapa kilometer bukan berapa senti, berapa kilometer, berapa juta tahun cahaya. Kalau digambarkan panjangnya itu sepanjang 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan itu artinya kan kalau orang berjalan gitulahnya, berjalan laju dari satu titik laju gitu, nah sampai ke satu titik berikutnya itu selama 500 tahun. Kira-kira berapa panjangnya jaraknya? Tasak itu bitisna malaikat nih. Kemudian tadi dari lutut ke pangkal paha sepanjang itu 500 tahun perjalanan. Ini manusia yang betul-betul gitunya, manusia yang betul-betul amat sangat kecil. Yang amat itu sangat kecil. Di malaikat yang paling besar itu yang karubiyun tadi, mereka yang adanya sebutnya yang menjaga aras. Nah ada juga nih ya di riwayat yang lain yang di dalam kitab ini tafsir Ibnu Katsir itu, malaikat penjaga gitu, karena aras itu di semacam di apa namanya ya, di kalau bahasa kitanya apanya di senak bahasa Sunda nama. Jadi aras itu tiangnya, katakanlahnya tiangnya itu malaikat. Nah dia di kepalanya, itu aras itu di kepalanya. Nah, ada juga hadis yang menerangkan malaikat itunya yang menyangga, yang memegang aras itu ada 8 malaikat. Tapi kalau pengiringnya tadinya entah berapa jumlahnya, karena itu lebih banyak dari jumlah malaikat gabungannya, jumlah itu dari malaikat lapisan pertama, kedua sampai yang ke-7. Ya kalau kita bayangkan dengan ukurannya, dengan jumlahnya yang sekiannya, ketika langit terbelah kan demikian. Nah manusia ada di mana? Manusia sebesar apa? Nah manusia di mana? Manusia sebesar apa? Tadi kan di manusia itu, manusia, jin dan semua ciptaan Allah itu dikumpulkan di satu dataran tinggi, kemudian terbelah langit pertama, turun penghuninya mengelilingi mereka. Kemudian yang jumlah malaikat ini lebih banyaknya dari semua ciptaan Allah yang disebut sebelumnya. Lapisan langit kedua terbelah, kemudian turun penghuninya mengelilingi mereka. Jumlah malaikat lapisan langit kedua ini lebih banyak daripada seluruh makhluk Allah, ditambah penghuni malaikat penghuni lapis langit pertama dan seterusnya. Lapis langit ke-7 kan malaikatnya itu lebih banyak daripada jumlah yang disebut sebelumnya. Nah kemudian yang mengiringi ketika Allah turun lebih banyak dari seluruhnya dengan ukuran demikiannya. Satu malaikat itu ukurannya
Dari dampal kaki sampai lutut itu sepanjang 500 tahun perjalanan. Manusia sebesar apa? Seteka tingali, jelema ting di mana? Ini sebetulnya ya yang namanya juga gaib sebetulnya kan. Karena gaib itu kan di kalau di luar jangkauan, di luar kemampuan manusia. Kemampuan manusia itu misalnya dari penglihatan tidak akan terjangkau, artinya tidak akan terlihat. Dari pendengaran, di luar jangkauan kemampuan manusia mendengar, tidak bisa terdengar. Nah, termasuknya terjangkau nggak oleh kecerdasan manusia? Hakikinya nggak akan. Membayangkan ini saja kan kita sangat sulit yang barusan. Jadi malaikat itu ukurannya sebesar apa? Dari dampal kaki sampai lututnya saja sepanjang 500 tahun perjalanan itu satu. Yang tadi jumlahnya berapa? Satunya saja sebesar itu ya. Dengan beragam terutama jumlah sayapnya ya, malaikat juga itu ternyata berbeda-beda. Malaikat Jibril itu sayapnya ada 600. Dan yang lebih banyak, lebih besar dari itu malaikat Israfil. Sayapnya ada 1200. Satu sayapnya itu sama dengan seluruh jumlah sayapnya malaikat Jibril dan malaikat Israfil yang paling ukuran terbesar ukuran terbesar itu malaikat Israfil. Nah, sebetulnya bayangan atau kemampuan kita membayangkan juga nggak akan sampai sebetulnya. Tapi yang terpenting adalah ini nih, menumbuhkan. Ya, yang terpenting itu menumbuhkan rasa takut yang menumbuhkan rasa takut, artinya di dalam diri. Dengan gambaran demikian saja, kalau saya tanyakan tadi, ini manusia di mana kalau begitu, sebesar apa, di mana? Apalagi lanjutannya, terus nasibnya bagaimana? Jangankan untuk berhadapan, karena selama di dunia kan, kalau ketika masih di dunia, begitu banyak gitu manusia yang membangkang kepada Allah. Apa benar gitu berani berhadapan dengan Allah? Ya, membangkang, tidak mau taat itu kan, membangkang, tidak mau taat kepada Allah. Bahkan ada yang merasa kan, kalau di ayat surat Al-Alaq, di surat Al-Alaq itu kan ayat 6, Allah sudah menyampaikan betapa keterlaluannya manusia. Kalla innal insana layatgha, tidak sekali-kali innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu betul-betul melampaui batas, keterlaluan, kurang ajar, membahasain malahnya. Manusia itu betul-betul keterlaluan. Yaitu di ayat lanjutannya ar-ra'ahus stagna, yaitu keterlaluannya itu merasa bahwa dirinya itu mampu, bisa tanpa ada kaitan dengan Allah, tanpa bantuan Allah, tanpa perlindungan Allah, tanpa Allah lah pokoknya. Ya, padahal Allah sudah mengajarkan yang itu kan, yang dua ini ya, boleh disebut ini sepasang gitulah. Satu yaitu Allah mengajarkan menyadari diri. Ya, manusia ini wajib menyadari dirinya sebagai manusia itu yang la haula wala quwata illa billah. Ya, bisa apa manusia, punya apa? Ya, bisa apa, punya apa? Enggak kan ada. Semuanya itulah haula wala quwata illa billah. Kemudian satu lagi yang la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata. Hakikatnya demikian. La mani'a lima a'taita, tidak akan ada yang bisa menghalangi apabila Allah menghendaki.
wala mu'tiya lima manata, dan tidak ada yang bisa mewujudkan kalau Allah tidak menghendakinya. Itu betul-betul manusia wala kayo sebetul jelema mah bener-bener la haula wala quwata illa billah. Nah makanya Allah menyebutnya di ayat Al-Alaq ayat 7 ayat 6 mestinya yang ininya yang innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu keterlaluan, manusia itu melampaui batas. Bahkan ini bahasa hadisnya demikian ya, bahkan ada yang berani memaki-maki Allah, mencaci Allah, menjelek-jelekan Allah, memaki-maki Allah ya, yaitu yang hadis yang ini yang syatamani abdi walaisa walayan bagilahu zalika. Ya manusia itu mencaci, menghina, merendahkan, memaki-maki aku. Wa kadzabani, dan manusia itu mendustakan aku. Ya sampai demikiannya keterlaluannya manusia ketika di dunia seperti itu, mereka itu sepertinya berani kepada Allah. Padahal dengan kondisi barusan saja kan itu baru awalnya, itu baru awal, nanti kehidupan manusia di akhirat itu yang akan terjadi. Ini seperti yang diterangkan di rangkaian ayat barusan ya, yaitu kan yang ininya nih, yang inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat, hari di mana manusia itu akan dipisahkan itu, mikota itu waktunya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah yang demikian itu yaitu yauma yunfakhu fisuri fatatuna afwaja, ketika tiupan sangkakala yang kedua ketika ditiup sangkakala yang kedua, fatatuna afwaja, nah maka manusia itu akan datang bergelombang, berkelompok-kelompok. Nah seperti Ibnu Abbas menjelaskannya tadi demikian, seluruh ciptaan Allah itu akan dikumpulkan di satu tempat. Nah ayat berikutnya wa futihatis samau, kemudian langit terbelah, fakanat abwaba, ternyata itu banyak pintu. Nah turunlah malaikat mendatangi, ini berarti tadi tempat seluruh makhluk Allah itu dikumpulkan, mengelilingi mereka, dan terus berurutan kejadiannya hingga lapisan langit yang terakhir. Ternyata kan di setiap lapisan langit berikutnya jumlah malaikatnya itu lebih banyak dari gabungan yang disebut sebelumnya. Nah ukuran satu malaikatnya saja dari dampal kaki sampai lututnya sejauh 500 tahun perjalanan. Ini kan ya yang wajib gitu, memang wajib, harus kudu gitu. Manusia itu menumbuhkan rasa takut. Ya, berada rasa takut di dalam diri itu, di dalam diri. Katakanlah mau seperti apa nanti menghadapi situasi yang seperti ini, mau bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Apalagi kalau betul-betul nanti pisahkan, di situ nanti jelas ini nasib orang di sananya, ini nanti jelas dipisahkan antara orang yang beriman dan orang-orang kafir. Dan itu belum berakhirnya, orang kafir sudah pasti masuk neraka. Nah orang-orang yang beriman itu juga belum tentu langsung masuk surga, menghadapi Allah, tak berhadapan langsung dengan Allah, jadi adili atau dihisab tagis didinya maka kara we ngadeg-deg. Kalau di dunianya kan membangkang, tidak mau taat. Allah menentukan begini, dia ambil jalan sendiri, ambil cara sendiri, tidak mau itu mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Itu yang disebutnya kemarin sebutannya fasiknya. Orang-orang yang fasik itu orang-orang yang mengambil jalan, mengambil cara hidup sendiri di luar cara hidup, jalan hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tadinya di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ada penjelasan tentang ini yang barusan ayat ke-19 di sini ya.
wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nah, kalau saya membayangkan demikian, ya manusia sebesar apa gitu ya. Manusia sebesar apa dari ukuran itu ukuran fisiknya saja, benar-benar manusia itu amat sangat kecilnya dengan penjelasan yang tadi. Ternyata malaikatnya jumlahnya banyak dan ukurannya pun sangat besar. Nah, yang kemarin sampai 4 ayatnya, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat, intinya di sini ya itu sudah ditetapkan waktunya, pasti terjadinya. Allah sudah menetapkan waktunya. Ya, hanya Allah tidak mengungkapnya kepada siapapun. Ya, yaitu pada waktu ditiupkan sangkakala yang kedua, nah manusia itu akan datang secara berkelompok, bergerombol. Dan terbukalah langit, ternyata di sana terdapat banyak pintu. Wasujiratil jibalu, dan gunung itu diberjalankan, dihancurkan ya, seperti dihancurkan sampai hancur lebur hingga terlihat seperti mata fata morgana. Nah, sekarang ayat berikutnya mulai ayat 21 nih. Inna jahannama kanat mirsoda, sesungguhnya neraka jahanam itu mirsoda, diawasi ya, dijaga gitu, diawasi dengan ketat. Litoghina ma'aba, ieu tah nu tadi teh sesuai, bukan sesuai yang tadi di surat Al-Alaq teh, innal insana layat nya kata tersebut nih. Innal insana layatgho, kalla innal insana layatgho, tidak sekali-kali, sesungguhnya manusia itu togo, yatgho bahasa Arabnya itu melampaui batas. Nah, di ayat ini at-toghin ini isim fa'il kalau bahasa Arabnya dari innal insana layatgho. Nah, Allah menyebut di ayat ini inna jahannama kanat mirsoda, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang dijaga dengan ketat, diawasi dengan ketat, penuh CCTV lah pokoknya. Jadi awasinya dijaga gitu dengan ketat oleh para penjaganya. Litoghina ma'aba, nah bagi ini toghin itu adalah yang tadi, bagi orang-orang yang melampaui batas, yang keterlaluannya melampaui batas, keterlaluan itu bahkan sampai hanya disebutnya bahkan seperti ini ya, bukan hanya tidak taat, malah itu menunjukkan secara terang-terangan pembangkangannya. Iya, atau ghina ma'aba, bagi orang-orang yang demikian itu, yang yang tadinya yang keterlaluan, yang membangkang kepada Allah, neraka jahanam itu adalah ma'aba, tempat keabadiannya ya, tempat kembalinya, tempat akhir bagi mereka. Labisina fiha ahqaba, mereka akan berada di dalamnya dalam waktu yang tidak terbatas, dalam waktu tanpa batas, dalam waktu tanpa akhir. La yazuquna fiha bardan wala syaroba, di dalamnya di sana mereka tidak akan merasakan adanya kenyamanan, tidak akan merasa nyaman, itu ada yang enak gitu di neraka. Wala syaroba, dan juga tidak akan ada minuman. Illa hamima wa ghasaqo, kecuali air yang paling atau air mendidih di neraka, bukan mendidih seperti sekarang, kecuali air mendidih dan nanah. Jazaa'a wifaqo, semuanya itu sebagai balasan yang setimpal dari Allah. Nah, sampai ayat ke-26 berarti ya, mulai dari ayat 21 ya, mulai dari ayat 21 sampai 26 nih, yang ini nih rangkaiannya.
Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang dijaga ketat, diawasi. Bagi orang-orang yang membangkang, melampaui batas, yang intinya nantinya penjelasannya itu pokoknya yang tidak mau taat kepada Rasulullah SAW. Yang tidak taat kepada Rasulullah SAW, neraka jahanam itu sebagai tempat abadinya, sebagai tempat kembalinya. Di sana mereka akan menghabiskan waktu tanpa batas dan tidak merasakan di dalamnya sedikit pun dingin, sih terjemahnya demikian, hanya tidak merasakan dingin dan juga tidak mendapatkan minuman kecuali air yang mendidih dan nanah. Jazaa wifaqo ayat 26-nya sebagai balasan yang setimpal dari Allah. Nah sekarang nih penjelasan ayat tersebutnya dari ayat 21 berarti sampai 26. Nah inna jahannama kanat mirsoda litoghina ma'aba labisina fiha ahqoba. Nah inna naro jahannam kanat fi hukmillahi wa qadaihi mursodatan muaddatan litoghoti al-mutajabbirin al-mutakabirin. Sesungguhnya neraka jahanam itu sebutannya ya, itu ketetapan yang tidak bisa diubah, diprotes, disanggah, tidak bisa. Dan ya manusia artinya tidak boleh gitunya manusia mempertanyakan kenapa mesti ada neraka. Gitu ya, kenapa mesti ada neraka? Ada juga sih orang yang iseng atau apa gitu ya. Kenapa Allah menyiksa manusia di neraka? Kalau begitu Allah zalim gitu. Kalau begitu Allah tidak menyayangi makhluknya, ciptaannya. Ada gitu yang menanyakan demikian. Ya sebetulnya itu kan panjang penjelasannya. Nah di mana harus diawali yaitu dari keimanan itu, dari keyakinan bahwa Allah itu tidak pernah salah. Apa salah itu Allah demikian? Apa salah Allah mengadakan neraka? Apa salah Allah menyiksa ciptaannya, makhluknya, bukan hanya manusia kan, jin, iblis kan sama makhluknya. Apa salah Allah demikian? Karena kalau itu salah, nah yang benar siapa? Tak mau jawab. Apa Allah yang salah, kita yang benar manusia? Sementara di ayat apa yang ini nih, fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apapun yang Ia kehendaki karena tidak ada siapapun yang berhak untuk, bahasa ininya ya, karena tidak ada siapapun yang berhak untuk menghisab Allah. Nah yang mau menghisab Allah siapa? Kalau manusia kan akan semua gitu. Kalau manusia itu semua yang diamalkan oleh manusia itu nanti akan dihisab oleh Allah. Nah kalau Allah melakukan sesuatu, yang menghisabnya siapa? Ya nggak ada. Ya, tidak ada yang akan menghisab Allah. Itu mempertanyakan lalu dimintai tanggung jawab. Memang siapa yang bisa seperti itu kepada Allah? Ya inilah balasan tadinya di ujungnya, di akhirnya ayat ke-26 tadi ya. Ya itulah balasan yang sesuai dari Allah ke atas apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, Allahnya menyebut inna jahannama kanat mirsoda. Nah, neraka itu tempat yang diawasi, dijaga ketat. Wah, banyaklah hal yang menerangkan neraka mah. Di sininya diterangkannya itu diawasi, itu dijaga ketat oleh para penjaganya. Nah kalau di surat yang ini nih, di surat Al-Humazah ya, di surat Al-Humazah kan di ayat terakhirnya alaihim narum muqsadah fi amadim mumaddadah. Ya fi amadim mumaddadah itu artinya kalau terjemah harfiahnya
Tiangnya itu yang sangat tinggi. Coba kita bayangkan berapa sih tingginya tiang nerakanya sih tadi malah ikati sakitu. Malaikat itu tadi kan dari dampal kaki sampai lututnya berapa panjangnya? Sepanjang 500 tahun perjalanan. Itu penjaga penjaga neraka. Nerakanya sebesar apa? Yang disebutkan itunya artinya kan malaikat ini akan masuk kan ke neraka sebagai penjaganya. Yang ukuran malaikatnya tadi besarnya sekian, nah nerakanya pasti jauh lebih besar dari malaikat penjaganya. Kalau fi amadi mumaddada yang kalau neraka itu bentuknya jurang gitu ya. Kedalaman lah berarti tak kedalaman neraka itu berapa? Meter di meter mah tuh ukuran ayeuna teh turun panjangna suku jelema jadi meter. Kalau kedalaman neraka ya itulah berapa juta tahun cahaya tah ukurannya. Mana ada manusia yang bisa keluar. Ya Allah, sesungguhnya neraka jahanam itu sudah atau fi hukmillah wa qadaihi sesuai gitunya, sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Itu adalah tempat yang dijaga ketat, diawasi, yang Allah peruntukan bagi orang-orang yang zolim, bagi orang-orang yang takabur. Nyawahum al-muriddatu al-usatu al-mukhalifuna lirrusul, yaitu bagi orang-orang yang menolak, bagi orang-orang yang tidak mau taat, dan bagi orang-orang yang berseberangan, tidak sejalan itu dengan utusan Allah. Wa marja'an wa masiron wa nuzulan lahum. Neraka jahanam itu sebagai tempat kembali, sebagai tempat akhir, dan sebagai tempat tinggal bagi mereka. Dan mereka abadi di dalamnya madamatin duhur. Bahasanya sampai seperti ini. Ya, madamatin duhur, mereka akan berada di dalamnya selama waktu itu ada. Ternyata kan waktu akan terus ada, waktu tidak akan berhenti. Abadi namanya. Dan mereka akan berada di sana selama-lamanya gitunya sampai tanpa batas waktu. Nah kemudian yang tadinya itu tuh sampai ke labisina fiha ahqoba, mereka akan berada di sana ahqoba ini bahasa Arabnya sih memang demikian ya, artinya di seluruh waktu lah, di sepanjang waktu. Ya, intinya kan mereka akan berada di dalam neraka itu selama-lamanya. Bahasa kitanya kan kekal, abadi, berada di sana, yang berada di dalam neraka jahanam, yaitu orang-orang yang menolak, yang tidak mau taat, yang berseberangan, yang berbeda gitu, yang mengambil jalan atau yang mengambil jalan cara hidup beramal, yang tidak mengikuti, tidak menaati rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Nah, kemudian nih ayat berikutnya ya. La yazuquna fiha barda wala syaroba illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa. Nah, sampai ayat 26 tadi sampai di sana. Ya, seperti ini nih salah satu saja berartinya, karena di banyak ayat juga banyak penjelasan keterangan yang berbeda. Nah, di ayat ini Allah menerangkannya seperti ini. La yazuquna fiha bardan wala syaroba. Di dalamnya mereka, di dalam neraka jahanam itu tidak akan merasakan, kalau terjemah harfiahnya bardan mendingin. Ya, tidak akan merasakan dingin, jadi tidak akan diberi istirahat.
tidak akan diberi, tidak ada jeda gitunya, jeda waktu istirahat dari merasakan azab di dalam neraka. Wala syaroba, juga tidak ada minuman kecuali hamiman, itu air yang mendidih, wa gosako, itu darah bercampur nanah. Nah, kurang lebih penjelasan seperti ini nih. La yazukuna fi jahannam, mereka itu tidak akan merasakan di dalam neraka jahanam itu bardan yanfa'uhum min hariha, nya dingin, istirahat, tidak merasakan itunya, jadi hanya apa namanya istirahat ya muncik uramanya, karena di dalam neraka itu namanya juga kalau bahasa Arab nar, namanya nar itu api. Nah, yang disiksa di sana itu tidak akan merasakan dingin sedikit pun, itu yang memberi apa namanya, memberi manfaat, memberi, bahasa kitanya susah nih ya, jeda gitulah, jeda istirahat, berhenti dulu gitu dari merasakan itu apa namanya sakitnya, pedihnya azab di dalam neraka, diberi waktu sebentar saja, sesaat saja gitu merasakan, berhenti dari siksaan neraka nggak ada, berarti kan terus continue, terus konsisten, konstan lagi, bahkan yang kemarinnya di dalam kitab Burikok itu kan, orang yang di dalam neraka itu semakin hari itu siksaannya semakin berat. Seperti orang yang berada di dalam surga, semakin hari semakin lama di dalam surga, kenikmatannya itu semakin naik, semakin nikmat. Ya semakin dari hari ke hari lah gitunya, dari hari ke hari semakin lama berada di surga itu terus kenikmatannya itu semakin naik, semakin meningkat. Di dalam neraka demikian juga, siksaannya akan terus itu naik dan tidak ada. Ya inilah kalau di sini disebutnya la bardan wala syaroba, tidak akan ada rasa dingin bagi mereka. Ini memangnya karakter itunya, karakter surat-surat juz amma. Ya karakter ini surat juz amma itu banyak kan yang menerangkan yang demikian. Banyak yang menerangkan peristiwa kiamat, banyak yang menerangkan kalau di dalam kitab Burikok kemarin itu kan sifatul jannah wan nar, ya sifat surga dan neraka. Nah, ini diantaranya seperti ini, ya yang masuk ke dalamnya akan abadi di dalamnya dan tidak ada diberi sedikit pun kesempatan oleh Allah untuk beristirahat, berhenti sejenak gitunya dari merasakan ya itulah beratnya, sakitnya, pedihnya siksaan di dalam neraka. Wala syaroba yanfa'uhum min atsyiha illal hamim, dan juga tidak ada minuman yang bermanfaat bagi mereka. Ya karena yang ada nih yang disebut di sini, air yang bisa diminum oleh mereka itu air yang mendidih dengan titik didih di neraka, bukan di bumi. Kalau sekarang kan air mendidih di 100 derajat. Ya itu hukum alam lah, manusia menyebutnya gitu, hukum alam. Hukum alam gitu, ketentuan atau hukum, disebutnya sifat-sifat airnya. Air itu kan mendidih di titik 100 derajat Celcius. Air itu akan beku gitunya pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, sekarang itu kan seperti itu. Karakter air yang ada di sini membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, mendidihnya di neraka seperti atau berapa derajat? Kalau melihat ininya kan, melihat dari 70 ya, 70 teh 70 lagi bukan 70 derajat, 70 kali lipat. Nah, Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa api yang ada
di dunia atau api yang manusia tahu sekarang di dunia itu satu bagian dari 70 api neraka, atau api neraka itu 70 kali lipat dari api yang kita tahu sekarang. Dengan api yang seperti itu, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah di sana tinggal dikalikan lah mendidihnya sekian, berarti gambarannya kurang lebih demikian lahnya. Berarti mendidihnya itu 100 kali 70 ribu kali 70 7.000, berarti 7.000 di dia nona 70.000 mah 7.000 derajat Celcius itu di atas ini. Kalau di sininya yang 7.000 berarti di atas lava magma atau lava yang keluar mencair gitunya dari gunung Merapi yang meleleh mencair batu. Nah itu suhunya nggak sampai sekian, suhunya nggak sampai 7.000, tapi air mendidih di neraka. Kalau melihat gambaran dari Rasulullahnya bahwa panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari api yang kita tahu sekarang. Dan tidak ada minuman kecuali hamimannya air yang mendidih, al-ma'ul harus syadidul ghulyan, yaitu air mendidihnya dengan mendidih yang beda lah pokoknya, mendidihnya di dunia dengan mendidihnya di dalam neraka. Kemudian al-ghosak disebutnya tadinya la syaroba ila hamiman wa ghosyakon. Ya, gosak itu adalah gosak itu nanahnya para penghuni neraka. Ya, gosakon itu nanahnya para penghuni neraka. Wahazal azabu muwafiqun atau muwafiqu zanbil azim allazir takabu. Nah, Allah menimpakan azab, memberikan azab kepada mereka itu sesuai, setimpal, karena Allah tidak zalim. Ya, Allah tidak mengazab lebih besar, katakanlahnya lebih besar dari dosa yang dilakukan oleh manusia, setimpal sesuai azabnya demikian. Ya itulah memang sudah sesuai dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena itu tak terutama yang tadi innal insana layatlu, dasar manusianya memang keterlaluan. Ya, ar-ra'ahu stagna, merasa tidak butuh, merasa tidak butuh kepada Allah, merasa hidup ini tanpa seolah-olah itunya tanpa kehadiran Allah, tanpa bantuan Allah. Manusia itu merasa mampu sendiri. Dengan perhitungan seperti ini, dengan usaha seperti ini, itu kan bisa kan menghasilkan. Ya, yang demikianlah diantaranya, seolah-olah dalam hal-hal yang demikian Allah itu tidak berperan, Allah itu tidak ada. Nah, bahkan kan banyak sekarang ini kecenderungannya, trennya naik sekarang nih. Ya dari berita-berita lah gitunya yang saya lihat di Timur Tengah, terutama di Iran dan Turki. Di Iran dan Turki ini sekarang ini trennya naik. Orang-orang itu cenderung ateis, meninggalkan agama sebelumnya. Sekarang ini lagi naik gitunya trennya dari berita asinya di Iran, di Turki. Kita kan mengenal ateis itu kan tidak percaya adanya Tuhan. Nah ini padahal keterlaluannya demikian. Ar-ra'ahu stagna, manusia itu keterlaluan. Ar-ra'ahu stagna, memandang dirinya itu mampu segalanya sendiri tanpa bantuan dari Allah, sehingga merasa tidak perlu, tidak butuh kepada Allah. Padahal hakikatnya kan orang atau manusia bersikap seperti itu di dunia, yang memberi rezeki kepada mereka siapa? Ya, yang memberi rezeki kepada mereka siapa, meskipun dengan sikap yang demikian kepada Allah. Bahkan iblis saja yang sampai hari ini kan iblis itu masih ada, masih hidup dan baru matilah sebutnya, matinya itu ya nantilah kiamat.
Nah iblis saja yang sedemikian rupa ngeroy barang dahar keneh iblis ge di paraban sebutan teh direzekian oleh Allah. Ya, tapi kan akan ada balasan dari Allah atas semua yang dilakukan selama di dunia. Nah ini ya, balasan ini Allah timpakan kepada mereka itu sesuai. Allah tidak zalim, Allah tidak berlebihan gitunya menyiksa seseorang, nggak begitunya. Allah tidak berlebihan, Allah tidak melebih-lebihkan. Siksaan Allah terhadap manusia di dalam neraka itu sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Tidak zalimnya, tidak misalnya katakanlah ini manusia melakukan perbuatan dosa, andai misalnya ini hanya gambaran misalnya ya, azabnya itu sampai titik 5 misalnya, nah Allah lebihkan jadi 7, terus yang 2 ini Allah zalim berarti. Karena mestinya misalnya ya kan dosa itu misalnya siksaannya itu sampai ke titik 5, Allah siksa sampai titik 7, titik 8, nah itu baru Allah zalim. Ya, dan Allah itu tidak demikian. Azab yang Allah timpakan kepada manusia di dalam neraka itu sesuai dengan dosa yang dilakukan oleh manusia, nau'an wa miqdaron, baik macamnya ataupun kadarnya. Ya, baik macamnya, ragamnya, itunya ragamnya macam dosa yang dilakukan oleh manusia, dan juga ukurannya, takarannya. Intinya bahwa Allah tidak zalim, ya sesuailah dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, di mata Allah nih ya, di mata Allah, menurut ketentuan dan ketetapannya, fala zanba a'zama minasyirki, tidak ada dosa yang lebih besar daripada musyrik. Itulah dosa terbesar yang tentunya akan mendapatkan siksaan paling berat. Ya waqad kanat a'maluhum sayyi'atan, ya karena memang amal manusianya yang buruk, amal manusianya yang jelek. Yang tadi intinya ya, yaitu mereka yang menolak, tidak mau taat, malah mengambil jalan sendiri, tidak mau mengikuti rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Nah di dalam ayat yang lainnya yang semisal, yang sesuai, yang menunjukkan demikian, itu sesuai setimpal gitu lah, sesuai setimpal, sempurna balasan dari Allah itu sangat-sangat sempurna. Yaitu ini diantaranya yang menerangkan ayat lain nih ya, yang menerangkan demikian itu tadi ya di surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 185. Ini Allah yang menyebutkan bahwa balasan dari Allah itu adalah sempurna. Ya orang tinggal di ayatnya 185 nih. Ini ayat yang menerangkan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Nah, pasti akan merasakan mati ya. Ini ayatnya ini kullu nafsin za'iqatul maut. Nah kalimat berikutnya wa innama tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah. Nah ini kalimat tersebut nih, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Ya, balasannya balasan yang setimpal, balasan yang di bahasanya aslinya di sini tuwafauna, sempurna itu balasan dari Allah. Sempurna kan tidak kurang tidak lebih, berarti kan tidak kurang tidak lebih, ya pas sesuai sempurna itu balasan dari Allah. Itu yang tadi itu balasan yang sesuai yang sempurna, yaitu yang disebutkan tadi mulai dari ayat yang mana tadi. Mereka itu abadi di dalamnya, mereka itu
neraka jahanam sebagai tempat kembali mereka, itulah balasan dari Allah yang sempurna. Ya, neraka jahanam sebagai tempat kembalinya, di dalamnya mereka abadi, tidak diberi istirahat dari merasakan siksa meskipun hanya sesaat, dan juga tidak ada minuman bagi mereka kecuali air mendidih dan nanah para penghuni neraka. Nah, ininya ayat yang menunjukkan demikian. Itulah balasan dari Allah, dan balasan itu pas, tepat, bahkan sempurna. Artinya Allah tidak melebih-lebihkan, tapi juga Allah tidak akan mengurangi. Nah, ini ayatnya yang menunjukkan demikiannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Tidak dilebih-lebihkan, tidak lebihnya dari kemestiannya, dan juga tidak akan diringankan, tidak akan dikurangi. Nah, ayat ini ayat lainnya yang menunjukkan Allah tidak akan meringankan, mengurangi azabnya. Berarti betul-betul sesuai dengan kemestiannya. Ayatnya ada beberapa ayat yang merangka demikian, tidak akan diringankan. Sebentar nih. Surat ada 7 tuh ayat yang menerangkan demikian. Surat Al-Baqarah ayat 86. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ayat ini nih. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli, disebutnya ishtaro, membeli. Orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan surga. Membeli kehidupan dunia dengan surga. Ini kan gambarannya kalau membeli itu kan menginginkan barang, menukar barang dengan uang kan. Ini bahasa membeli sih, istaro di sini. Kita punya uang, membeli barang, artinya kan barang menjadi milik kita, uang jadi milik penjual. Nah, ini yang disebut membeli dunia dengan surga. Gambarannya berarti surga itu sudah Allah berikan kepada kamu. Surga itu sudah Allah berikan kepada manusia, tapi oleh manusia malah dibelikan dunia. Ya, Allah sudah memberikan surga itu kepada manusia, tapi oleh sebagian itu manusia dibelikan dunia. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ya, mereka itu orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dengan surga. Nah, ini ya, fala yukhaffafu, maka tidak akan diringankan dari mereka, tidak akan diringankan siksa mereka, walahum yunsurun, dan juga tidak akan diberi pertolongan. Nah, ayat yang menyatakan wala yukhaffafu, tidak akan diringankan, itu di dalam Al-Quran ada 7 ayatnya. Yang barusannya ayat 8 Al-Baqarah 86, Al-Baqarah 162, Ali Imran 88, An-Nisa 28, An-Nahl 85, Fatir, surat Fatir 36, surat Al-Mu'min ayat 49. Ya, tidak akan diringankan 7 kali, berarti tak ada 7 ayat. Allah mengulang-ulang sampai 7 kali, nggak akan ada keringanan, tidak akan diringankan. Di ayat lain Allah bicara gitu lagi kan, ayat 7-nya ada 7 kali. Tidak akan diringankan, tidak akan diberi keringanan sedikit pun. Nah, sesuai tadinya dengan macamnya dan kadarnya dosa yang dilakukan oleh manusia, dan semuanya itu balasan yang kesimpulannya adalah balasan yang sempurna. Nah, terakhir nih, wa yulahazu annahu ta'ala ba'da an syaraha anwa'a uqubatil kufari bayana annahu jazaun haqqun wa adlun muwafiqun li a'malihim. Nah, ini kesimpulannya demikian. Nah, maka disimpulkannya setelah Allah menerangkan dari ayat berapa tadi, 20 nya 20
berapa 21 tadi teh. Allah menerangkan annahu jazaun haqqun. Itulah balasan yang tepat, balasan yang benar. Itulah balasan yang tepat, ya balasan yang benar, wa adlun, balasan yang adil, artinya tidak ada kezoliman, ya balasan yang adil, muwafiqun li'amalihim, ya sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi sangat beragam, ya ragamnya juga berbeda itu siksaan di dalam neraka. Seperti yang kemarin itu di bapaknya yang bahwa apabila seseorang bunuh diri maka akan disiksa dengan cara akan siksaan di nerakanya seperti bagaimana cara dia bunuh diri. Di Kitabul Adab kemarinya seseorang yang bunuh diri maka dia akan disiksa sama segitu dengan bagaimana cara dia bunuh diri ketika di dunia. Hanya kalau di dunia itu kan bunuh diri terus mati. Nah kalau disiksa di neraka dengan bentuk yang sama, di sana gak ada lagi mati. Atau seletasnya sampai ayat 2 berapa barusan teh? dari ayat 20 sampai 26 barusan 27. Hanya pokoknya biar sakitu tah. Mulai dari ayat inna jahannama kana mirsoda sampai kepada jaza awifaqa ayat 26. Ya 21 sampai 26. Dan nanti poinnya gitu beda lagi nih. Innahum kanu layarjuna hisaba. Mengapa Allah sampai menyiksa manusia demikian? Nah, yang tadinya sebetulnya pertanyaannya mengapa Allah harus mengadakan neraka kemudian menyiksa manusia di dalamnya? Kalau begitu Allah zalim, Allah tidak menyayangi makhluknya. Nah ini nanti ada penjelasannya. Mengapa Allah melakukan demikian? Ya, yaitu di ayat 3 ayat 27 sampai ayat ke 30 berarti ada 4 ayat berikutnya. Anggaplah inilah alasan mengapa mereka itu disiksa oleh Allah. Yang sebetulnya sih yang tadi juganya sudah disebutkan mengapa demikiannya karena mereka keterlaluan, mereka membanggang bahkan kepada Allah, bukan hanya tidak taat, mereka bahkan membanggang kepada Allah. Mereka begitu takaburnya dengan mengatakan tidak butuh kepada Allah. Karena saya katakanlah menurut manusia itu ya karena saya kan bisa sendiri dengan perhitungan, dengan kemampuan akalnya, bisa hidup tanpa Allah, bisa senang, gaya kaitan jeung Allah ge. Lieur cek Allah teh urusan jeung jelema mah. Nah, nanti akan seperti ini akibatnya.